Ya, anak juga anugerah terindah yang tidak bisa tergantikan oleh apapun itu ya. Karena memang eh, kebahagiaan seorang ibu karena kedekatannya sama anak ya, itu ya tidak ternilai lah. Aduh. Tidak ternilai. Nah, banyak orang bilang, kok lu mau jadi YouTuber? Kalau mau sih jualan Venus Cake 2 periode. Siapa tuh yang ngomong begitu sih? Banyak. Aduh. Banyak. Jadi Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Christina Dangdut Official. Dan hari ini Christina kedatangan atau bersama dengan wanita cantik yang luar biasa ya. Siapa lagi kalau bukan Kakak Vena Melinda. Akhirnya ya kita bisa berjumpa bersilaturahmi. Pokoknya kangen-kangenan ya udah lama banget. Iya, terakhir 2 tahun yang lalu kan? 2 tahun yang lalu. Apa kabar Kakak Vena? Alhamdulillah. Sehat ya? 2 tahun yang lalu aku belum berhijab loh. Tambah cantik ya berhijab. Pokoknya Alhamdulillah. Aku ingin banget nyusul deh, insya Allah, amin. Amin. Ya Kakak Vena, Christina mau ngobrol-ngobrol nih dengan Kakak Vena. Kakak Vena ini kan seorang perempuan yang luar biasa, yang sangat berprestasi. Mantan Abang None juga ya? Abang None ya, terus Putri Indonesia tahun 94. Itu ceritain dong gimana awal-awalnya kok bisa gitu sampai ke Abang None terus pasti ke Putri Indonesia ya? Iya. Nggak selalu sih. Jadi ya? Waktu itu Abang None tahun 92 orang tuaku pas cerai. Jadi gara-gara orang tuaku cerai, aku tuh kayak gamang dan pada saat itu kuliah di Trisakti secara karena orang tua selalu ribut, aku udah nilai-nilai udah pada jelek tuh. Jadi waktu itu Indira kasih tahu, Ven, daripada lo galau, mendingan lo ikut nih Abang None. Secara nggak punya modal. Jadi yang namanya sepatu hak dipinjemin Indira, jas dipinjemin dan cara-caranya dia ajarin. Nggak taunya menang, kaget dong gitu. Abang None dulu. Abang None. Nah jadi pada saat menang itu, paginya putusan orang tuaku cerai, malamnya aku dinobatkan sebagai None Jakarta. Jadi antara sedih dengan bangga tuh ya. Jadi nggak sangka ya, jadi ada hikmahnya ya. Iya. Semuanya. Terus sampai ke jenjang ke Putri Indonesia. Nah itu lagi, setelah aku menang kan aku dapat 5 juta tuh, aku inget banget. Lumayan lah ya. Lumayan banget. Tahun 92 aku kasih ke mamaku, karena waktu itu kan mamaku lagi hamil anak yang kedua, which is itu adikku. Iya. Dan aku lihat mama itu waktu itu kan sampai, mohon maaf ya, toiletnya kan toilet jongkok gitu. Jadi aku ngelihat mama dengan perut yang besar, akhirnya aku punya keinginan kalau aku dapat rezeki, aku kasih mama, suruh dia bikin kamar mandi yang proper lah gitu. Akhirnya dari uang 5 juta itu aku kasih semua ke mama, aku nggak megang sama sekali. Dan alhamdulillah sejak itu aku ngerasa hidupku semua terbuka, termasuk menang jadi Putri Indonesia dengan 2 gelar, which is sebenarnya modalnya 0 ya. Banyak apa namanya jalan ya, banyak jalannya, banyak yang membuat Kakak Vena mudah untuk menjadi Putri Indonesia ya. Jadi keberuntungan tuh kayak nggak putus-putus gitu loh. Itu karena sayang sama keluarga ya Kakak Vena. Iya, terutama di Jakarta kan ya? Udah. Di Jakarta. Nah, Papa sendiri? Jadi setelah divorce, Papa itu ya kan ada rumah Bali. Ya. Enggak, di Jakarta. Di Jakarta juga. Cuma ya sebetulnya divorce itu kan buat aku semacam kayak titik balik ya. Iya. Karena selama ini aku pengen membalikan ya kepada semua orang kalau anak broken home itu nggak selalu negatif. Betul. Jadi pas aku menang None Jakarta tuh semacam membalikan bahwa nih loh, anak broken home itu bisa berprestasi. Luar biasa. Gitu. Ya betul sekali. Jadi memang berprestasi apapun itu tidak ada halangan untuk semua orang ya Kakak Vena. Kakak Vena ini selain mantan Abang None, terus mantan Putri Indonesia juga adalah bintang sinetron yang luar biasa. Banyak sekali judul-judul sinetron yang dulu hits banget.
sampai Bella Vista. Iya. Itu sampai berapa ya? Banyak banget ya, satu Bella Vista. Tapi aku nggak sampai season 3. Aku cuma season 2 karena season 3-nya udah hamil Vero. Jadi udah nggak bisa ya. Menikah tahun berapa? Menikah tahun 95, 96 ada Vero gitu. Dan sekarang dianugerahkan putra ganteng dan satu putri. Dua putra ganteng dan satu putri. Bahagia banget. Sebenarnya apa sih yang apa namanya Kakak Vena yang belum dapatkan? Semua udah ada gitu kan. Jadi kalau menurut Kak Vena tuh kebahagiaannya sesungguhnya tuh apa sih? Kalau di saat sekarang gitu ya Kak ya, karena aku udah dikasih anak perempuan, which is dengan nggak punya suami dikasih anak perempuan tuh udah hikmah luar biasa ya. Artinya dulu aku punya suami aja nggak pernah bisa punya anak perempuan, entah keguguran, ada aja gitu ya. Iya. Tapi begitu aku sendiri selama hampir 8 tahun, ini tahun ke-8 aku jadi single mom, Allah benar-benar memberikan aku anak perempuan yang exactly aku pingin, cantik, pinter, ya Fania itu. Jadi kadang-kadang hidup itu memang di saat kita merasa, dulu kan aku orangnya sinetron banget ya, karena ngerasa punya suami, ngerasa punya anak, kayaknya hidup udah lengkap gitu. Kadang-kadang lupa bahwa sesungguhnya yang harus kita cintai adalah Allah. Betul. Jadi banyak kesalahan yang aku pikir memang Allah tuh bagus ya untuk membuat aku sendiri supaya bisa refleksi siapa sih diri gue gitu. Jadi mencari jati diri. Iya, akhirnya ngerti, oh iya ternyata dengan kesendirian aku banyak kesalahan yang memang aku harus rubah. Jadi kalau mau ditanya apalagi ya udah bahagia karena anak perempuan udah dapet, anak laki sekarang dikasih produktif, dua-duanya nggak ngerepotin orang tua, kayaknya more than enough ya. Kalau jodoh ya aku yakin pasti Allah akan ngasih gitu. Ya tinggal kebahagiaan itu satu lagi yaitu pendamping yang sampai menua. Iya. Doakan Kakak Vena segeralah biar sama-sama dong kita ya. Saling mendoakan yang terbaik. Karena orang cantik seperti ini siapa yang nggak mau coba banyak yang antri pastinya. Yang sebelah saya ini loh guys kayaknya. Dan tinggal aku yang itu sih. Aduh, amin. Yang penting kita selalu berdoa yang baik-baik ya. Iya, benar. Terus Kak Vena ini kan aku lihat juga ya aku dengan kehadiran Fania ini luar biasa. Memang kalau misalkan anak terusnya apapun itu ya, kalau nggak ridho Allah memang susah ya. Ini salah satu ridho Allah. Fania ini membuat perubahan hidup Kak Vena mungkin jadi beda ya sama yang sebelumnya. Waduh, jadi Fania nih hadir di saat aku lagi terpuruk kan. Nah, itu tepat banget. Nah, gitu kan? jadi kadang-kadang Allah itu rencananya lebih bagus daripada rencana manusia. Benar. Kalau dulu aku dikasihnya jodoh, mungkin aku nggak akan seperti ini. Karena ngerasa, kalau jodoh itu kan kita kayak, ada temen nih yang bisa ngomong, ada pelindung. Salah, justru anak sekecil Fania itu yang buat aku bagaikan malaikat, yang membuat aku banyak merefleksi bahwa hidup itu simple kok, asal kamu bergantung sama Allah, semuanya akan indah pada waktunya. Termasuk Vero sama Atala yang dulu sempat jauh. Begitu Fania datang dalam kehidupanku, nggak usah pakai babi bu lagi, mereka kayak magnet ditarik gitu sama Fania, membuat mereka sekarang jauh lebih respect, jauh lebih sayang sama aku. Kayak kemarin tiba-tiba Atala beliin aku mobil, which is dulu mungkin siapa sih yang mau kasih orang mobil hari gini gitu ya. Tapi justru ada Atala ya, kalau Vero bidang yang lain ya. Kayak misalkan aku mau liburan, ayo mama. Jadi dua-dua anak ini membuat aku kayak, gila ya. Apalagi yang mau dituntut lagi dari Allah, semua udah dikasih. Betul, anugerah yang luar biasa. Nah, kan banyak tuh anak yang mungkin membebani. Aku sekarang justru hanya ngelihat, Vero makin hari bisnisnya ya itu udah buat aku happy banget lah gitu. Mungkin itu bagian dari doanya Kak Vena ya, artinya gini, selain Kak Vena juga hikmah introspeksi diri ya pastinya. Betul. Introspeksi diri, terus sekarang juga sudah hijrah, Masya Allah gitu kan. Kita kan nggak tahu dari orang yang sering berdoa baik-baik terus. Yang sering aku selalu berpikir nih Kak Vena, kita doa aja terus sama Allah bagaikan mengayuh sepeda gitu. Benar. Entah itu kapan dikabulkannya kita nggak tahu, atau ada doa yang langsung dikabulkan, ada doa yang nanti atau lusa atau gimana gitu. Betul. Itu memang kita harus terapkan siapapun itu ya. Nah ini bagian dari pelajaran kehidupan Kak Vena ini seperti ini. Aku mendengarnya happy banget ya.
anak ganteng-ganteng gitu kan. Terus Alhamdulillah. udah pada mandiri. Iya. Terus ngadain mamanya gitu kan, mobil. Terus ada juga satunya lagi, ngomong mau liburan kemana? Aduh. Padahal sebenarnya kita mampu ya liburan sendiri, tapi kalau Tapi yang kan itu kan ngasih beda, anak, beda. aduh rasanya kayak Beda banget. Itu surga dunia. Alhamdulillah. Banget, kan. Ditambah lagi Fania. Iya. Fania, aku lihat dari sosmednya, ini anak nyenengin banget. Iya. Apa namanya, pintar Iya, gitu kan. betul. Secara kalau kedatangan Fania itu tahun berapa ya? Pokoknya aku divorce 2013. Ya. 2012 aku keguguran, which is itu anak laki malahan. Karena udah 4 bulan ya usia tetap kehamilan. laki-laki terus ya? Laki-laki terus. Habis itu kan pada saat itu keguguran, aku kan sampai mimpi saking sedihnya. Nah dalam mimpiku 2012 itu datanglah seorang anak nih dalam yang close up gitu, mukanya kayak Fania yang Masya sekarang. Allah. Padahal itu tahun 2012. Oh my God. 2013 cerai, aku pikir wah nggak mungkin nih gue punya anak lagi. Karena kan Udah cerai. udah cerai, mau sama Iya. siapa lagi, pula umur ya say. Iya. Tiba-tiba di 2016 aku lagi yang jauh sama Feral Matala, anak itu hadir pas aku bawa pulang dari rumah sakit. Tiba-tiba Feral, itu rumahnya belum jadi ya, sama Atala bawa koper. Dan kita sempat pelumpulan di apartemen yang kecil ini selama 1 tahun. Jadi 1 tahun. dibayar sama Allah yang aku suffer banget. Pengen ketemu anak waktu itu kan tahu sendiri ya, nggak bagus lah pemberitaan ke aku ya. Iya. Jadi akhirnya ternyata simpel banget ya. Dengan kehadiran Fania, aku nggak pakai capek-capek meyakini anakku. Jadi waktu itu beritanya semua jelek tentang aku, dibayar oleh Fania. Dan aku nggak pernah nyangka kan, kalau aku pencitraan, karena waktu itu aku di DPR, mungkin aku akan memuliakan anak dari dapil. Kalau ini kan enggak. Emang ceritanya Datangnya dari Allah. Gitu, datanya dari Allah yang aja. aku lihat artikel, aku lagi nggak punya rencana apapun, tiba-tiba ada, itu kan pagi banget ya, ada bisikan, cari ini anak, dan aku langsung cari, karena kan kalau baru bangun tidur belum sadar ya. Dan aku dapat, tapi karena dia kasusnya kan pidana ya, penelantaran itu, jadi hanya bisa dijenguk pada hari Senin, itu hari Sabtu, which is Fania lahir Jumat. Jadi Senin begitu datang, aku sama mama tuh di mobil, mama udah bilang, udah kamu ini aja, udah ambil. Saya masih belum yakin karena satu pengen datang hanya ngebayarin uang rumah sakit kan gitu. Jadi membaca artikel, Iya. membaca artikel ada penelantaran anak. Iya, dan nggak ada foto Fania loh. Jadi Nggak saya ada nggak tahu fotonya. cantik apa Baca enggak. artikelnya di mana? Di detik.com. Oke. Kan orang politik selalu baca dong ya kan. Oh ya Allah. itu Jadi aku bodoh baru banget bangun ya. tidur 5:30. Jadi aku baca, dan biasanya berita kayak gitu kan banyak banget. Tapi aku nggak pernah yang namanya touching. Tapi berita itu nggak ada foto, hanya tulisannya telah ditemukan bayi perempuan di toilet masjid. Oh, Akbar. Dan tidak ada gambar. Jadi aku tidak tahu seperti apa, tapi ada yang bisikin. Aku merinding jadinya. Iya. Terus Kak Vena datanglah ke rumah sakit. Karena aku tahu dari Polsek ya, Iya, sorry. Polsek. Polsek bahwa ini masalahnya adalah penelantaran karena Fania ini bukan bayi sehat ya. Jadi Fania ini prematur, berat badannya cuma 1,7 kg dan dia hampir lewat karena yang meninggalkan dia tuh tali pusatnya tidak diputus. Jadi kalau tali pusat tidak diputus kan dia membiru, keracunan. Iya, benar. Nah, jadi Polsek itu karena tahu saya DPR, dia bilang, ini kok SOP menerima anak yang dalam keadaan gak sehat kok? Tanya macam-macam lah, pokoknya intinya kritisi lah buat yang berpihak ya, yang punya kewenangan. Akhirnya saya bilang, oke, saya bayar deh. Tadinya pengen ngebayarin doang uang rumah sakit karena dia di inkubator. Nggak ada niat untuk ngambil juga. Enggak. Gitu. Nah, begitu nyampe di sana aku bayar kan, naik ke lantai 3 sama mama kan berdua. Waktu itu Vera sama Tala masih jauh. Aku nggak bisa komunikasi selancar sekarang gitu. Udah. Begitu dibuka crate-nya di kamar bayi, tiba-tiba si Fania di inkubator, dia nengok ke aku. Pas nengok tiba-tiba ada yang bisikin lagi, ambil. Langsung aku bilang sama dinas sosial, ada Polsek, udah saya aja yang ngerawat. Oh nggak bisa Bu, ibu kan udah punya anak, ibu nggak masuk kualifikasi, bla bla bla, panjang kali lebar. Saya bilang loh, kan saya yang paling serius, saya yang datang ke sini, saya yang benar-benar punya chemistry. Oh jadi gitu, tapi persyaratannya ini. Oh ya nggak apa-apa. Saya semua ikuti prosedur. Saya nggak mau pakai apapun ya, meskipun di DPR katanya orang kan bla bla. Tapi aku justru pengen tahu apa sih prosedur yang benar-benar harus kita lakukan gitu. Ya udah. Jadi 9 bulan kayak orang lagi hamil.
Setelah 9 bulan baru dia secara legal dinyatakan oleh pengadilan agama, kemudian pengadilan negeri bahwa saya berhak menjadi ibunya. Jadi bener-bener kayak orang hamil banget. Selama 9 bulan itu di rumah sakit terus ya? enggak, saya ambil karena udah langsung harus ngurus. ambil. Jadi setelah ngurus ya? 10 hari dia 2 kilo, aku kan harus ngurus dia. Iya, karena iya, anak iya. ini bukan karena masalah susu, bukan karena dia butuh kasih sayang dan Betul. aku menyayangi dia. Dan jujur setelah kehadiran Fania yang tadinya aku hampir kayak orang gila kali ya, karena kan aku tuh nggak pernah jauh dari Feral sama Iya. Atala. Jadi pada saat itu aku bener-bener yang namanya tidur itu jam 3 bangun, Feral, Atala, susah kan waktu itu kan. Mau ketemu tuh susah lah Iya, gitu. iya. Mama tuh sampai selalu megang-megang aku, Vena kamu jangan gila, karena kalau kamu gila kamu nggak bisa ketemu anak kamu. Iya, benar-benar. Di situ aku nggak pernah nyangka solusi yang paling apa ya, solusi hidup yang paling benar-benar membuat aku tuh kayak bangkit dari keterpurukan adalah kehadiran Fania. Karena pada saat aku memegang Fania, bukan hanya Feral sama Atala yang kembali, aku pun sembuh. Jadi aku tuh kemarin cerai itu bukan karena cerainya, karena jauh sama anak-anaknya. Iya. Itu yang buat aku suffer Kalau sih sebenarnya. anak sama ibu dijauhkan kayak rasanya sakit banget ya. Pastinya artinya ada Aduh. sesuatu yang hilang yang nyawa ya, hilang. ya maaf nggak gila aja udah alhamdulillah. Iya. Karena alhamdulillah Kak Vena juga dijagain sama ibu, ada ibu yang Ada menguatkan ibu. Terus ya mungkin juga ibu juga berdoa untuk Kak Vena juga berdoa. Akhirnya dihadiahin dengan Iya. hikmah terbaik ada kehadiran Fania. Iya. Ya, Jadi Fania luar biasa. Setelah 9 bulan disahkan itu umur 9 bulan juga Fania. 9 bulan lebih. Sudah sehat dong berarti ya. Oh, jadi ya percaya apa enggak, begitu aku tuh 9 bulan tuh ya, pertama aku mesti tes psikologi. Oke. Jawab 600 pertanyaan, Kak Vena. aku supaya dinyatakan layak lah ya. Iya, iya, Kedua, apa namanya, general check up, terus ke dokter kandungan, kemudian harus minta persetujuan atau rekomendasi dari yang tingkat paling rendah deh, dari wali kota Tangsel, kemudian dari gubernur Jawa Barat, gubernur Banten. Banten. Kemudian terakhir karena aku single mom dari Karena tinggalnya Kemensos. di Tangsel ya maksudnya? Karena dia ditemukan di Tangsel, di kan Tangsel. Ciputat. Oh, oke. Dan terakhir dari Kemensos. Kemensos. Jadi ada 3 institusi yang harus aku lewatin dan itu lelahnya luar biasa. Karena apa? Deg-degan kan? Ini anak udah aku rawat, udah terjalin yang namanya chemistry, jangan sampai gara-gara legalitas aku jadi nggak bisa sama dia. Itu yang buat aku tiap hari tuh kayak harus. Dan akhirnya alhamdulillah Fania itu juga bukan hanya ngobatin aku ya. Respect dari anak, dan yang paling penting aku menjadi orang yang lebih bersyukur. Salah satunya kenapa aku berhijab, karena makin hari aku makin yakin hanya Allah. Iya. Padahal dulu punya suami, punya anak, nggak seperti itu keyakinan aku. Masya Allah. Jadi banyak banget hidayah yang harus dengan peristiwa cerai, peristiwa yang gonjang-ganjing baru I got the point gitu loh. Betul. Ya itu kehidupan kan Iya, ya. benar. Ternyata memang jalan hidup tidak boleh biasa-biasa Iya, aja. Tidak boleh mulus banget. Karena kedewasaan, terus kita jadi bijak, kita jadi orang yang benar-benar tough gitu. Adalah yaitu dengan jatuh bangun. Jatuh bangun kehidupan. aku mengenal. Yeah. Namanya Kristina doang. Nanti beneran ya kita duet ya. Aduh kayaknya enggak deh, gue kebanting. Ya, anak juga anugerah terindah yang tidak bisa tergantikan oleh apapun itu ya. Karena memang kebahagiaan seorang ibu karena kedekatannya sama anak ya, itu ya tidak ternilai lah. Aduh. Tidak ternilai. Nah, Banyak orang bilang, kok lu mau jadi YouTuber? Kok lu mau sih jualan Venus Cake 2 periode? siapa tuh yang ngomong begitu sih? Banyak. Aduh. Banyak. Jadi aku juga orangnya, alhamdulillahnya orang yang nggak pernah malu memulai segala sesuatu Benar. dari nol. Nggak usah Iya. takut sama cibiran orang, kasarannya kan Iya. itu semacam cibiran ya. Betul. Karena kan image-nya gila, masa lu DPR 2 periode mau jualan cake Aduh. atau mau jadi YouTuber. Tapi untungnya aku dididik sama mama dari kecil, karena orang tua aku memang divorce ya. Aku selalu dididik sama mama, as long as
kamu jadi orang jujur, kenapa lo malu? Iya, Gitu. betul. Yang Yang penting kita penting lo jujur jujur halal. dan Ya, halal. jalannya halal. Jadi itu yang aku pegang dan alhamdulillah aku happy di titik ini. Jadi Iya. YouTuber, aku bikin vlog dan kontenku ya Kakak Christina, aku pengen orang itu bisa bercerita tentang sisi baik dia. Karena setiap orang, semua narasumber tentang hal apa yang membuat dia sukses, hal kebaikan dari diri dia. Ya kita belajar dari orang lain. Betul. Itu Kita sih. ambil inspirasinya. Dan Iya. sama-sama menginspirasi kan, pasti banyak. Betul. Selama 9 tahun aku di Dapilku Jawa Timur 6, melalui juga nih channelnya Kakak Christina, aku mengucapkan matur suwun untuk Dapil Jatim 6. Bayangin Kakak 2013 saya cerai, 2014 saya tuh jadi lagi pada pemberitaan jelek karena apa? Saya nggak pernah nyangka konstituen saya kebanyakan ibu-ibu ya, karena saya senam. Saya nggak pernah orasi, saya senam dan ibu-ibu itu yang selalu mendoakan saya, dia nggak pernah peduli mereka tentang gosip tentang saya, mereka tahu kinerja saya dari sekolah ke sekolah. Jadi mereka apresiasi dari prestasi, bukan dari gosip yang itu namanya ada. konstituen hebat, luar biasa konstituennya Dapil 6-nya Kak Vena di Jawa Timur. Ini seru banget ya perbincangan sama Kak Vena ini, banyak banget yang harus kita kupas. Terus Kak Vena, rahasia awet muda apa sih? Waduh, tahun ini 49 tahun. Wah, jadi tahun ini 49 tahun, usianya kayak 35 cuy. aduh, jangan gitu ntar GR nanti nih ya. Iya, Kepala bisa gede nih. jangan sama Kakak Vena. Kakak Vena memang masih awet muda. Lihat anak-anak sekarang. Kita kan nggak tahu kalau ketemu anak sekarang. Kirain umurnya udah bawa kita udah manggilnya Hai Kak atau Bu. Hah, umurnya di bawah kita. Nah, rasanya apa, ayo? Jujur, pokoknya sejak sendiri 8 tahun ini, saya makin menjadi orang yang nggak kemerungsung. Kemerungsung. Kemerungsung, bahasa Jawa, bahasa tahu nggak? Jawa. Nggak obses yang berlebihan, itu banyak healing ya. Artinya aku juga jadi orang yang lebih banyak waktu. Jadi kayak sekarang olahraga, jujur nih seminggu 3 kali rajin. Karena COVID ya. Olahraganya apa? Sekarang bukan salsa karena sudah berhijab. Ya, yoga atau jogging atau apa? Ada namanya Tabata. Tabata itu apa? Wah, Tabata itu berat banget. Itu yang namanya loncat, nanti push up, nanti loncat lagi, nanti pokoknya antara upper body, lower body semua kena. Badannya aja masih bagus loh anaknya. Udah bujang-bujang ya. Ini rahasia yang harus dibagikan ke subscribernya Christina nih dan Christina Official. Jadi olahraga, makan dijaga nggak? Enggak. Jadi karena COVID jujur nih, aku makan apa aja yang aku suka. Yang penting sehat ya. Dan minum jamu. Jamunya apa? Nah, jadi ada jamu, aku minum itu ada bawang putihnya, memang agak bau ya. Ada bawang putih, ada jahe merah, ada jeruk lemon, Sama kulitnya ya? ada cuka. Oh, cuka. Cuka apa ya namanya? Kok aku lupa? Cuka apel. Oh, cuka apel. Nah, jadi itu sehari 2 kali pagi dan malam sebelum makan. Dan sebelum tidur. Jadi itu aku alhamdulillah di 3 bulan itu aku ngerasa fit banget. Jadi memang kembali ke alam ya. Benar-benar. Penyakit ini membuat orang kembali ke alam ya. Benar. Karena yang alam itu sebenarnya kita obat-obatan kimia itu kan nggak bagus ya. Iya. Balik lagi back to nature. Iya, akhirnya itu aja. Sama aku minum vitamin D karena kan osteoporosis ya, takut ya. Secara aku loncat, push up, jadi Terus itu aja. berjemur gak sih? Berjemur Takut itu, hitam atau gimana? berjemur itu nggak setiap hari, tapi adalah Sabtu Minggu aku kan bawa Fania berenang, ya mau nggak mau berjemur. Berjemur. Jadi berjemur, Fania berenang, kafe iya. itu berjemur. Kadang-kadang berenang juga, tapi kadang-kadang ya enggak. Karena aku paling nggak suka berenang sebenarnya. Kalau aku nggak bisa berenang, bukan nggak suka. Ke depan Kak Vena ada rencana planning apa nih? Planning apa ya? Yang jelas aku pengen banget bikin Venas Cake. Nanti aku kasih ya, karena Venas Cake. Christina sudah jadi bintang tamu aku. Karena aku nggak bisa bayar Diva ya, jadi bayarnya pakai Venas Cake. Aduh, saya juga udah harus bayar juga nih Kak Vena, mantan Enggak. Putri Indonesia, terus mantan anggota DPR RI, mantan Putri Indonesia. Aduh. Jadi aku lagi bikin fancy cake. Nanti keren deh. Jadi ada bunga-bunga tuh cheese creamnya. Nanti dalamnya tuh pokoknya enak banget. Itu bolu ya apa? Cake enggak? Jadi dia cake, fancy cake. Jadi fancy banget. Ada masih rumahan atau ada tokonya? Jadi karena pandemi aku akhirnya jualan online. Tapi someday aku pengen punya cake boutique. Jadi bukan cake shop tapi cake boutique. Yes.
karena dia kan memang harganya sedikit di atas karena kita pakai premium. Jadi aku ada bakers. Jadi aku bukan buat sendiri, aku juga belum bisa, tapi aku branding, marketing tuh aku. Gitu. Nanti someday punya cake boutique. Sama sekarang insya Allah ke depan aku lagi pengen bikin kayak clothing line juga. Ada kerja sama orang, sama ini hijab, sama masker jadi satu set. Wow, merambah kemana-mana Ya, luar biasa. dikit-dikit. Ya ada yang nggak mungkin, apapun bisa lah. Apalagi seorang Kak Vena Melinda ini apa ya, udah punya link banyak, terus juga punya kreativitas yang luar biasa, terus juga mantan Putri Indonesia dan anggota DPR RI. Ya bisalah apapun itu kalau kita masih ada niat tekad ya. Betul. Yang penting kita ikhtiar dan doa ya Kak. Betul. Benar luar biasa. Yang menginspirasi banget. Perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia itu kuat. Ya. Terus Harus Kak kuat Vena- mental. Ya, Kak Vena ini Leo ya. Leo banget. Leo keras kepala gak sih? Aku Orangnya keras gak? Tapi bukan keras kepala, Apa? Leo itu sifatnya memimpin. memimpin. Kan dia singa, Iya. raja hutan, Iya. say. Terus jadi aku tuh mesti dapat nanti ya kalau suami nggak bisa yang dia follower. Dia harus orang yang punya wibawa. Dia Harus di atas Kak Vena, dia nggak Iya, ngomongin Kak Vena. orang yang pinter, Ya, pasti pastinya, ya. Orang yang pastinya. bukan kayaknya iya tapi nggak taunya nusuk dari belakang. Waduh. Nah itu kan banyak Serem. tuh Iya, yang gitu-gitu iya, kayaknya iya kayaknya tapi Ini nggak bukan taunya. curhat kan? Ah? Bukan curhat kan? Curhat juga sih. Maksudnya Leo itu harus dapat orang yang punya karakter kuat di Iya. atas dia. Iya gitu. benar-benar. Ya pokoknya Mm-mm. apapun itu yang terbaik buat Kak Vena. Amin. Dari Christina doa semoga Kak Vena segera menemukan jodoh yang terbaik apa yang diinginkan Amin. Kak Vena. Terus Sebenarnya minta jodoh tuh bukan aku sih, siapa? Fania. Fania. Jadi minta. Fania setiap ulang tahun, dari dia ulang tahun pertama belum bisa ngomong. Ulang tahun kedua dia udah tanya, papa mana? Ulang tahun ketiga dia nanya, papaku datang nggak? Masya Allah. Ulang tahun kemarin keempat dia tanya, aku pengen punya papa ulang tahun kelima. Masya Allah. Nah jadi sebenarnya karena dia selalu mention tentang papa, aku di situ mulai sebenarnya sih aku enjoy dengan Iya. sekarang Iya, ya. iya, Tapi kalau anak minta sesuatu, aku jadi kepikiran juga ya gitu. Karena Gitu mereka sih. karena Fania ingin melihat sosok papa aku mana ya gitu. Karena kan dia punya sepupu banyak ya, dan semua ada sepupu- papahnya. ada papahnya, terus kalau dia digendong gitu sama papahnya sepupunya Fania tuh yang itu aku kasihan sama dia. Karena Walaupun kan kadang-kadang sepupu dari Kak Vena udah anggap aja aku papahnya kan Iya, gitu kan. dan panggil Vero papa. selalu bilang, Hmm. aku papahnya Fania. Fania bilang enggak, kakak tuh kakakku, Iya, bukan papa. Pinter banget. Jadi dia nggak bisa, dia bisa bedain. Iya iya Gitu. iya. Masya Allah. Itu kan gemes kan. Fania tuh gemes banget deh. Luar biasa. Udah nyanyi bahasa Inggrisnya, artikulasinya udah keren banget. Aku sampai ketawa-ketawa gitu kan. Ya ampun nenek lucu banget. Ya pokoknya buat Fania insya Allah segera Habis lebaran. Gue curiga nih sama jangan dia ini lagi agent jodoh nih. agent jodoh. Padahal ya nggak usah di-agentin juga Kak Vena mah ada. Amin. Doa terbaik deh buat Kak Vena. Kak Vena terima kasih banyak nih Thank udah you. ngobrol banyak ya, terusnya banyak sekali tips dan inspirasi dari Kak Vena untuk subscriber ya Christina atau Fusionizer ya. Karena apapun kehidupan memang kita harus hadapi. Iya. Susah senang kita harus nikmati. Betul. Semua kita harus serahkan sama Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tetap semangat, tetap happy. Sekali lagi terima kasih yang selalu mengikuti tayangan Christina Dangdut Official. Jangan lupa like, subscribe, komen, terus notifnya dibunyikan ya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya ya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.